Shalom, perkenalkan nama saya Gera Evelani Ginting, NPM 21110004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas HKBP Numensen dari Fakultas Sastra dan Bahasa Indonesia, yang dimana dosen pembimbing saya ialah Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Untuk menyelesaikan tugas sejarah sastra novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Pengarang Ong Bing Ho, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 2013. Untuk mengetahui cerita lebih lanjutnya, simak video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Gemuruh angin yang berdatangan seakan-akan mengantarkan kebahagiaan Raden Wijaya, yang berhasil menjadi Raja Majapahit yang pertama yang bergelar Kertajasa Jarwadana. Ia berbagi kebahagiaannya bersama Senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya. Pada saat itu, Raden Wijaya memberikan pangkat kepada para senopatinya. Salah satunya yaitu Rongolawe yang diangkat menjadi adipati di Tuban. Hubungan antara junjungan dengan para pembantunya amatlah erat dan baik, bagikan tali persaudaraan. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan tersebut terguncang setelah Sang Prabu Kertajasa telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Hal ini bertujuan agar tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang istri Raden Wijaya yaitu Dia Tribunan yang menjadi permaisuri, Dia Nara Indra Dwita sebagai istri kedua, ketiga adalah Dia Jaya Indra Dewi, yang keempat yaitu Retno Sutawan atau Rajapat yang berarti terkasih. Kecantikan Dia Gayatri terkenal di seluruh negeri dan dipuja-puja oleh para sastrawan pada masa itu. Pada beberapa tahun lalu, pasukan Pamalayu diutus oleh Sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ini dipimpin oleh Kebu Ambrang, pasukan ekspedisi yang berhasil membawa 2 orang putri bersaudara. Sang Prabu Kertajasa terpikat oleh putri yang kedua, yaitu Dara Petak. Maka Dara Petak dinikahi oleh raja sebagai istri yang kelima. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini. Karena selain cantik jelita, ia pandai membawa diri sehingga diberi nama Sri Indawari, sehingga tersebut menjadi saingan terkuat bagi Dia Gayatri. Beberapa waktu kemudian terjadilah persaingan di antara para istri ini yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini memperebutkan cinta kasih dari perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Para senopati benar merasakan persaingan itu dan terjadilah perpecahan secara diam-diam di antara mereka. Berbagai pihak Dia Gayatri dan kepala Dara Petak keturunan Melayu. Rongolawe sebagai seorang yang amat setia sejak dahulu tentu berpihak kepada Dia Gayatri. Persaingan dan kebencian dilakukan secara diam-diam karena mereka segan kepada Sang Prabu dan adil dan bijaksana. Pada suatu Sang Prabu melakukan pengangkatan putih Hamangkubumi yaitu kerajaan Majapahit yang dipilih oleh raja yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak dipengaruhi oleh bujukan Dara Petak. Mendengar berita itu, seorang penyelidik langsung pergi menghadap Adipati Rongolawe yang sedang makan ditemani oleh istri keduanya. Rongolawe marah, bukan main ketika mendengar berita tersebut, dan langsung melempar nasinya yang ada di tangannya ke lantai. Tidak mendengar penjelasan lagi, raja menyuruh pegawai menghukum mati Dara Petak dan Nambi lalu memanggil kembali Rongolawe ke kerajaan. Raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada Rongolawe dan akhirnya Rongolawe diangkat menjadi patih di kerajaan Majapahit. Itulah tadi cerita dan struktur novel Kemelut di Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di novel Kemelut di Majapahit. Yang pertama ada tema. Tema di dalam novel ini adalah pemberontakan yang terjadi di Majapahit pasca wafatnya Raden Kertajaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Yang selanjutnya yaitu yang kedua tokoh yaitu Raden Wijaya, Rongolawe, keempat orang putri Raja Kertajaya, Kebu Ambrang, Dara Petak, Senopati, dan kedua istri Longorawe. Sementara latar waktunya saat terjadi pergokan di Lumajang, kerajaan Majapahit, dan untuk latar tempat terjadi di kerajaan Majapahit. Yaitu selanjutnya alur. Karena ini merupakan cerita sejarah atau novel sejarah, jadi alur yang digunakan adalah alur mundur. Dan selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan di dalam novel Kemelut di Majapahit adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir adalah amanat.
Amanat yang bisa saya sampaikan atau saya petik dari Kemelut di Majapahit ini adalah kesetiaan seorang Ronggolawe yang rela diusir dan dari kerajaan Majapahit demi membela dan mempertahankan Majapahit serta menyelamatkan Raden Wijaya dari rencana busuk Dara Petak dan Senopati Nambi untuk menguasai kerajaan Majapahit dan membunuh Raden Wijaya. Cukup sekian sampai di sini penjelasan dari saya, novel Kemelut di Majapahit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.